Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang sultan yang sedang berenang. Mereka dijaga ketat anak buahnya supaya terbebas dari serangan para pembunuh bayaran. Para anak buahnya ini saling berbisik sambil bertanya mengenai keadaan suasana di luar dan di dalam. Enggak begitu lama terjadi serangan dari pihak yang belum jelas asal-usulnya. Saat kedua sultan ini akan diamankan, tiba-tiba muncul wartawan gerasak gerusuk tidak jelas. Lalu muncul seorang pria gagah dengan sigapnya mengamankan mereka. Ternyata aksi barusan hanyalah sebuah simulasi untuk para pasukan elit yang akan naik jabatan. Dan pria di video barusan akan saya panggil dengan nama John. Dia dinyatakan tidak lulus karena tak seharusnya seorang pengawal menodongkan senjatanya kepada klien. John lalu berkata dalam situasi kritis, ia siap jika harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kliennya. Dan ia sadar betul jika dirinya harus siap untuk mati. Meski demikian, atasannya memberitahu masih banyak yang bisa dilakukan oleh pengawal daripada sekedar bergerak cepat dan siap untuk mati. Sebagai pengawal terbaik harus bisa dipercaya juga oleh kliennya. Dengan keahlian yang dimiliki oleh John, atasannya ini memberikan tugas singkat untuk melindungi kekasih dari pria bernama James Song. Dia merupakan ketua asosiasi dari perusahaan yang banyak menghasilkan devisa untuk negara. Pada tanggal 27 Mei di Clearwater Bay telah terjadi pembunuhan seorang akuntan senior bernama Lu Kin-che yang dilakukan oleh bos mafia gadun bernama William Cui. Polisi yakin jika peristiwa ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Anti Korupsi yang melibatkan uang 271 triliun hasil pencucian uang dari penjualan narkoba. Yang melaporkan kasus ini adalah kekasih James bernama Michelle dan ada dua orang saksi lainnya yaitu seorang pelaut dan juga satpam. Namun di hari yang sama mereka berdua telah ditemukan tewas sebelum melapor. Pada tanggal 1 Juni saat Michelle akan mandi, bak mandi tidurnya telah dialiri listrik oleh seseorang. Beruntung ia masih selamat dan menjadikan Michelle sebagai satu-satunya saksi untuk kasus pembunuhan ini. Sementara ini, Michelle pun dijaga oleh dua orang polisi bernama Ken dan Charlie sebagai penanggung jawab bagian penyelidikan kasus pembunuhan tersebut. Michelle saat ini diminta untuk menunjukkan di antara 5 orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Michelle jelas saja memilih pelaku nomor 2 yaitu William Kai. Di sini pengacara yang bernama David menyarankan agar Michelle memikirkan lagi pilihannya menjadi saksi karena mengingat kedua saksi sebelumnya telah tewas mengenaskan. Tak lama kemudian datang William dan pengacaranya yang seolah-olah mengintimidasi agar Michelle selalu berhati-hati. Scene beralih kepada John yang baru saja tiba di stasiun Kowloon. Saat tiba di rumah Michelle, John langsung berkenalan dengan Charlie dan Ken yang menanyai tentang identitas mereka. John lalu diajak David untuk menerima uang kontrak dari James sebesar $200.000. Saat John memeriksa rumah ini, tiba-tiba muncul Michelle yang terlihat kurang suka karena merasa tak mengenalnya. John lalu menjelaskan untuk 1 bulan ke depan dirinya telah diutus oleh James untuk melindungi Michelle. Di saat mereka mengobrol, terjadi ledakan yang mengakibatkan kesalahpahaman ini. Ternyata itu perbuatan Billy, adiknya Michelle, yang memasukkan minuman kaleng bersoda ke dalam microwave. Dan mulai sekarang makan, minum, dan tidurnya Michelle harus di bawah pengawasannya John. Sementara di luar, Charlie membayar para pengawal ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh John. Karena menurutnya akan jauh lebih baik jika di sekitaran Michelle nggak terlalu banyak orang. Di malam harinya, John memasang CCTV di semua tempat di rumah ini. Kemudian John masuk secara paksa ke kamar Michelle. Ia lantas melarang Michelle agar tidak diam di dekat jendela karena bisa jadi target yang mudah untuk diserang oleh para penjahat. Selain itu, John menyuruh Michelle mengganti pemanas airnya tanpa memakai listrik. Dan yang parahnya lagi, John memasang CCTV di kamarnya Michelle agar terawasi. Karena Michelle merusak CCTV, John memberikan sebuah jimat, yang mana kalau ada bahaya cukup tekan saja tombol tengahnya, maka John akan datang walaupun lagi di toilet.
Keesokan paginya, Charlie sudah berada di dalam mobilnya Michelle. Namun demi keamanan, Michelle pun disuruh oleh John agar menaiki mobil yang ada di belakang, sementara Charlie akan mengawalnya dari depan. Di tengah perjalanan, mereka pun dibuntuti oleh seorang biker yang biasa San Mori di Lembang. Namun karena dikira Michelle berada di mobil depan, maka biker itu pun pindah mengikuti Charlie. Akan tetapi, saat Charlie sudah siap-siap dengan pistolnya, ternyata itu hanyalah biker biasa saja. Yang tak lama kemudian terjadilah kesalahpahaman dengan supir truk yang mengantuk. Ternyata Michelle ini seorang guru di sekolahan SD. Karena dirasa pekerjaan Michelle saat ini tidak aman, akhirnya John meminta kepala sekolah ini untuk memberikan cuti selama 2 minggu. Dengan semua aturan yang dibuat oleh John, akhirnya Michelle memberitahu James jika mulai sekarang ia dilarang untuk keluar dari rumahnya. Segala kegiatannya harus dilakukan di rumah sampai Michelle aman di persidangan nanti. John lalu ditelepon oleh James yang meminta agar Michelle diberi sedikit kebebasan untuk beraktivitas. Tetapi John menolak akan hal itu, dan apabila James tidak suka dengan hal ini, John siap untuk memutus kontrak saat ini juga. James yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Michelle merayunya agar mau patuh dengan aturannya John. Dan sebagai hadiahnya, James berjanji akan membelikan rumah baru untuknya. Mulai hari ini, John akan aktif menjaga Michelle meski apapun kegiatannya. Sementara setiap harinya Charlie dan Ken hanya taruhan balap kuda saja yang mereka pikirkan. Suatu malam, nggak tahu kapan, John bergegas ke kamar Michelle karena alarm daruratnya yang berbunyi. Namun setelah diperiksa, Michelle didapati tengah mandi dan alarm itu berbunyi akibat ulahnya Billy. Scene berpindah kepada William yang mendapat laporan dari anak buahnya. Mereka mengaku sulit mendekati Michelle karena dia telah dikawal oleh elit militer terbaik bernama John. Di malam harinya, terlihat Michelle berusaha untuk kabur. Beruntung Ken memergokinya hingga di saat mereka akan pergi, John ternyata sudah standby di depan mobilnya. John lalu menyarankan agar Michelle bersabar, karena besok persidangan akan segera dimulai. Jika terjadi sesuatu kepada Michelle, John jadi orang pertama dalam pasukan elit yang gagal dalam menjalankan tugasnya. Di sini, Michelle bermohon kalau dia akan menyelamatkan temannya yang akan bunuh diri karena mabuk duda. Namun karena John sudah menyadap teleponnya, ia pun tahu kalau Michelle akan pergi ke pesta ulang tahun. Mengetahui hal itu, Michelle pun jadi emosi dong, karena privasinya sudah tidak dihargai lagi. Ia berkata, tak seorang pun yang bisa melarang kebebasannya, apalagi hanya seorang John. Keesokan harinya, John pun berkemas karena hari persidangan Michelle akan segera digelar. Sekaligus John berpamitan karena tugasnya mengawal Michelle sudah selesai. Akan tetapi, di saat mereka akan pergi, Ken tiba-tiba memberikan kabar jika sidang ditunda selama 1 bulan karena William mengalami sakit parah yang mengharuskan dirinya diopname. Untuk itu, mereka berdua pun langsung menelepon. Michelle menelepon James yang mengatakan jika ia sudah bosan dengan keadaan ini. Sementara John menanyakan tentang nasibnya, apakah tugasnya ini berlanjut atau tidak. Karena John belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan tugasnya, ia pun memberikan izin Michelle untuk pergi berbelanja ke mall. Sesampainya di mall, Michelle terlihat sudah diincar oleh para pembunuh bayaran. Namun beruntung saat ini Michelle masih dikawal oleh Charlie dan Ken. Dan John gak tahu lagi kemana. Karena merasa keadaan sudah aman, Charlie dan Billy pun memisahkan diri untuk mencari sesuatu. Sementara Ken pergi bersama Michelle untuk menemaninya berbelanja baju. Di saat Charlie sibuk dengan taruhan kudanya, di saat itu juga pistolnya diambil dan ditukar oleh Billy. Lalu Billy ngasih pinjam temannya dan mengatakan jika itu pistol yang beneran. Sementara saat Michelle tengah mencoba bajunya, tiba-tiba malah ini yang terjadi. Karena tempat ini sudah tidak aman lagi, John pun bergegas membawa Michelle untuk pulang. Dan di saat yang sama, para bocil ini pun berulah hingga terjadilah kepanikan dan penyerangan terhadap Michelle dan John.
Ketika Charlie menghentikan seorang satpam yang diduga masih komplotan penjahat, tiba-tiba terjadilah hal ini. Setelah kejadian barusan, Michelle pun jadi sangat simpati terhadap John karena ia merasa benar-benar dilindungi dari para penjahat. Kemudian John menghampiri Billy yang mewek menyesal karena telah menukar pistol Charlie dengan pistol mainan air sehingga Charlie tertembak namun masih selamat karena memakai baju anti peluru. Di sini John menasihati Billy atas kelakuan sembrononya tersebut. Jangan pernah lakukan hal itu lagi. Jadikan pelajaran berharga setiap keburukan agar kedepannya nanti selalu berbuat baik. Shin beralih kepada pria bernama Wong. Di sini, ia meminta ke penjaga rumah sakit untuk menyerahkan mayat adiknya. Dan Wong ini merupakan kakak dari satpam yang mati ditembak oleh John saat di parkiran mall. Wong sedih berlarut-larut meskipun tahu kalau adiknya itu salah dan ia berjanji akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Yang ternyata saat ini Wong telah menjadi pemburu bayaran yang bekerja untuk William dengan target Michelle. Namun karena Wong lebih mementingkan kematian adiknya, ia pun ditegur oleh anak buah William lainnya namun tidak ridho. Penjaga kamar mayat ini melaporkan kepada John. Beberapa penjaga di sini dihabisi oleh pria tak dikenal dengan bayonet dari tentara Cina. Dia kesini hanya untuk mengambil mayatnya. Sesampainya di rumah, John menerima faks dari Wong yang mengatakan bahwa dialah yang telah mengambil mayat adiknya. Diketahui kalau Wong pernah di kesatuan yang sama dengan John. Ia mantan veteran perang dari Tentara Merah Cina. Setelah mengetahui identitasnya, para polisi ini pun datang ke rumahnya Wong. Akan tetapi di saat diperiksa, Wong didapati telah kabur. Dan inilah ungkapan benci untuk mencinta. Kini Michelle udah mulai kepeong-peongan oleh si John. Sekarang ia mulai memperhatikan dengan apa yang dikerjakan oleh John. Michelle sekarang ingin jadi temannya dan gak akan menganggap John sebagai pengawalnya lagi. Namun karena John gak begitu pati menanggapinya, Michelle pun berusaha mencari perhatiannya si John dengan berpura-pura tikus sewat. Saat John memeriksa CCTV, ia pun terkejut saat tahu kalau Wong tengah berada di dekatnya. John lalu mengejarnya, berharap bisa menangkapnya. Akan tetapi, di saat John berhasil menembaknya, malah ini yang terjadi. Di malam harinya, saat John memeriksa tempat tidurnya, Michelle malah melongo tak berdaya. Dan tak lama kemudian, ia pun ditelepon oleh Jam yang menanyakan apakah John harus diganti atau tidak. Dan Michelle menjawab, cukup John saja yang jadi pengawalnya. Happy birthday. Keesokan malamnya saat merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba ia pun ditelepon oleh James yang sudah berada di depan rumahnya. Ia lalu mengajak Michelle untuk makan di mie gacoan. Sambil dikawal oleh John. Di sini Michelle menjadi salah tingkah saat James memegang tangannya. James sebagai laki-laki terlihat celeupung dengan keadaan ini dan ia berpikir mungkin Michelle telah jatuh cinta kepada si John. Sebelum pulang, James berkata jika besok dia akan mengantarkan bosnya ke Beijing. Untuk itu, ia pun meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, John terkejut saat mengecek CCTV karena Michelle enggak ditemukan keberadaannya. Namun, setelah diperiksa, ternyata Michelle terlihat sedang mendekati John karena sudah rembes. Karena hal ini, John pun jadi grogi tidak parah ruguh. Yang padahal Michelle hanya ingin memberikan sebuah jam tangan hasil beli online, yang kalau enggak dipakai suka mati. Tak lama setelah Michelle pergi ke kamar, terdengar alarm darurat hingga terjadilah hal ini.
Di sini, Michelle ingin menyampaikan sesuatu kepada John, namun ia mengaku kebingungan harus memulai dari mana, hingga terucaplah sebuah kalimat sakti dari Michelle yang berbunyi, John terjebak dengan suasana romantis ini, namun untungnya si John kuat iman, hingga di saat Michelle ingin minta dicium, si John malah melongo mirip ayam jago makan karet gelang. Di saat mereka berjaga di luar, Charlie yang mengetahui kalau Michelle naksir kepada John memberikan saran agar John menerimanya, karena kesempatan itu takkan datang 10 kali. Di tengah obrolan ini terdengar alarm Michelle berbunyi. Tetapi kali ini John mengira itu perbuatan isengnya Michelle, yang padahal beneran ada penjahatnya. Nih buktinya. Di saat Ken sudah tertembak beberapa kali, akhirnya Charlie datang yang disusul oleh John, dan terjadilah aksi door to door di antara mereka. Karena John kehabisan peluru, ia pun langsung mematikan lampunya agar bisa menghabisi mereka satu persatu dengan cara ini. Sementara di tempat lain, Ken yang tengah sekarat pun malah menitipkan uangnya ke Charlie untuk taruhan balapan kuda. Dan apabila menang, titipkan uang itu untuk biaya anaknya Charlie. Selain itu, Ken juga mengaku telah mencuri fotonya Michelle. Sekarang, ia meminta kalau fotonya ditandatangani oleh Michelle, sebagai tanda kalau dia adalah penggemar gelapnya. Di tengah ketegangan ini terjadi, Wong menemukan tombol alarmnya. Hingga di saat John menjatuhkan alarmnya, alat itu pun langsung dipakai oleh Wong untuk mengelabui Michelle. Di saat John sudah terkepung, ia mengatakan ke semuanya kalau rumah ini sudah dipenuhi dengan gas dan pintu jendela sudah terkunci. Jadi sedikit saja ada percikan, maka semuanya akan mati. Namun di sini Wong mengaku tak takut akan mati, karena sebelumnya ia perang di Vietnam selalu berhadapan dengan maut setiap saat. Tujuan Wong sebenarnya ingin membalas dendam atas kematian adiknya yang dibunuh oleh John. Hingga di saat Wong akan menembak, malah seperti ini kejadiannya. Ketika Wong sudah hampir kalah, ia mendapati jika Billy tengah bersembunyi di sebelahnya. Hingga ketika Wong akan membunuh Billy, John berhasil menyelamatkannya. Di saat Wong berhasil menyandera Michelle, tiba-tiba datang James dari luar. James lalu bernegosiasi dengan Wong. Berapapun William membayarnya, ia akan membayarnya 3 kali lipat. Akan tetapi, penawaran tersebut tak berlaku untuknya. Karena yang Wong inginkan, John mampu menahan 7 peluru dari pistolnya sesuai dengan yang ia lakukan saat John membunuh adiknya. Dan jika John mampu menahannya, Wong akan melepaskan Michelle. Ketika John menerima tembakan yang pertama, Michelle histeris karena takut kehilangan John. Sampai pada saatnya, Wong menembakkan lagi pelurunya yang kedua, John berhasil membunuhnya. Kali ini, James hanya bisa melongo saat tahu bahwa Michelle sekarang telah jatuh cinta kepada si John bebeakan. Di akhir kisah, John dinyatakan selamat karena tubuhnya sudah terlatih untuk menerima tembakan. Dan tanpa bertemu langsung, John memberikan uang cukup banyak kepada Charlie untuk biaya anaknya. Sementara itu, saat di perjalanan, Michelle ingin menemui John untuk terakhir kalinya. Akan tetapi, karena datang terlambat, John keburu dibawa pergi tanpa sempat berpamitan.
Ternyata Charlie dititipin juga jam tangan yang diberikan Michelle kepada John. Namun John menukarnya, yang tadinya jam tangan G-Shock 100.000 jadi jam tangan yang terlihat mati.